Oke, yang kedua, Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah. Nah, Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah itu berarti seluruh wilayah Indonesia dengan segala kekayaan dan isi yang terkandung di dalamnya itu merupakan satu kesatuan wilayah, ruang hidup, dan wadah yang mutlak bagi bangsa Indonesia. Nah, kesatuan wilayah Indonesia itu juga didasari oleh adanya Deklarasi Juanda. Nah, Deklarasi Juanda yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia saat itu, Juanda Kartawijaya, itu adalah deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia termasuk laut di antara, di sekitar, dan laut di dalam Kepulauan Indonesia menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Belum adanya deklarasi Juanda itu sendiri, Indonesia itu mengacu pada hukum laut yang berlaku pada zaman Hindia Belanda saat itu ya. Nah, acuannya saat itu adalah Ordonansi Hindia Belanda 1939. Dalam peraturan tersebut itu disebutkan bahwa wilayah-wilayah di Nusantara itu dipisahkan oleh laut di sekelilingnya sejauh 3 mil dari garis pantai. Nah, setelah melalui perjuangan yang panjang, pada akhirnya deklarasi Juanda itu dapat diakui dan diterima dalam Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 di Jamaika. Konvensi itu disebut dengan United Nations Convention on the Law of the Sea. Nah, kemudian Indonesia meratifikasi United Nations Convention on the Law of the Sea tersebut dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Sejak saat itu, dunia internasional itu mengakui Indonesia sebagai archipelago state atau negara kepulauan, dan batas laut teritorial wilayah Indonesia itu menjadi 12 mil. Nah, batas wilayah laut dalam Konvensi Hukum Laut PBB itu ada 3. Yang pertama adalah batas laut teritorial atau zona laut teritorial. Yang tadi itu, yang kedua adalah zona ekonomi eksklusif, dan yang ketiga adalah zona landas kontinen. Nah, yang pertama, batas laut teritorial. Batas laut teritorial itu adalah perairan selebar 12 mil yang diukur dari garis pangkal kepulauan. Jadi ditarik dari sini dari garis dari wilayah daratan sampai laut itu selebar 12 mil. Nah, kemudian di wilayah laut teritorial itu Indonesia memiliki hak berdaulat atas perairan atau wilayah laut itu sendiri, kemudian dasar laut, kemudian subsoil. Subsoil itu adalah lapisan tanah bawah. Jadi kalau di dasar laut itu ada bawahnya lagi itu ada tanah, nah itu adalah subsoil. Kemudian udara di atasnya, berikut sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Jadi itu semua adalah haknya, miliknya Indonesia. Kemudian kewajibannya apa? Nah, kewajiban Indonesia di zona laut teritorial ini adalah menyelenggarakan hak lintas damai, baik itu melalui alur-alur kepulauan maupun alur-alur tradisional untuk pelayaran internasional. Oke. Nah, itu adalah zona laut teritorial. Yang kedua, zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif itu adalah perairan selebar 200 mil yang diukur dari garis pangkal kepulauan ya, 200 mil yang diukur dari garis pangkal kepulauan atau selebar 188 mil yang diukur dari batas luar laut teritorial. Nah, di wilayah zona ekonomi eksklusif ini Indonesia memiliki hak
eksplorasi atau pencarian, hak eksploitasi atau pengambilan, kemudian konservasi atau perlindungan, dan pengelolaan sumber daya alam baik hayati maupun non hayati yang ada di wilayah perairan, dasar laut, dan subsoil. Nah, selain itu di ZEE ini Indonesia juga memiliki hak untuk mendirikan bangunan laut, kemudian mengadakan penelitian ilmiah kelautan, dan juga untuk perlindungan lingkungan laut. Oke, ya di ZEE ini masuk statusnya adalah perairan lepas ya, demikian pula dengan udara di atasnya itu statusnya adalah perairan lepas. Jadi di situ berlaku kebebasan untuk pelayaran maupun penerbangan internasional. Berita tentang ZEE ini sempat viral di awal tahun 2020 ya. Saat itu beritanya tentang perairan ZEE di wilayah Natuna yang dimasuki oleh kapal-kapal Cina yang dikawal oleh Coast Guard kapal Cina itu sendiri ya. Nah itu kalau tidak salah itu pada intinya adalah di situ kapal-kapal Cina itu berupaya untuk mengambil sumber daya alam, dalam hal ini adalah mengambil ikan di perairan ZEE Indonesia. Beritanya mungkin seperti itu ya kurang lebihnya. Nah itu sebenarnya masuk ke pelanggaran ya, pelanggaran karena di ZEE sendiri itu yang memiliki hak untuk eksploitasi sumber daya alam itu adalah Indonesia. Kalau ada negara lain yang mau mengambil ikan itu tentu harus dengan izin, dengan perjanjian dengan pemerintah Indonesia. Oke, karena ZEE itu haknya Indonesia untuk eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam. Nah, situ ya salah satu contoh permasalahan kewilayahan di Indonesia saat Januari 2020. Oke, yang ketiga adalah landas kontinen. Ya, landas kontinen itu di bawah laut. Di landas kontinen itu adalah dasar laut dan subsoil yang merupakan kelanjutan alamnya dari kepulauan-kepulauan di daratan Indonesia. Oke, jadi tadi 3 batas wilayah laut itu adalah laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. Oke, saya harap kalian bisa memahami tentang 3 batas wilayah laut ini ya. Oke, jadi Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah tadi dapat disimpulkan bahwa seluruh wilayah yang ada di Indonesia termasuk kekayaan dan segala isinya itu merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, dan ruang hidup yang mutlak bagi bangsa Indonesia. Nah tadi ya, pengaruh deklarasi Juanda bagi wilayah Indonesia ini dampaknya sangat signifikan sekali ya, sangat penting sekali, karena dengan adanya deklarasi Juanda maka wilayah Indonesia itu kan terdiri dari tanah, air, dan juga udara di atasnya. Nah wilayah Indonesia tadi bertambah 2,5 kali lipat dari yang semula 2.027.087 km persegi itu menjadi 5.193.250 km persegi. Nah itu tadi peran pengaruh deklarasi Juanda terhadap kewilayahan Indonesia itu sangat-sangat penting sekali.